Jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita sekalian untuk berkumpul di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis Thalabul Ilm. Dan sore hari ini insyaallah kita akan memulai membahas kitab baru, dan kitab ini masih ditulis oleh Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala, yaitu kitab pengantar pedoman dalam Islam, pengantar permodalan dalam Islam. Dan kitab ini jamaah, kalau dilihat dari daftar isinya, cukup penting ya untuk kita pelajari dan kita kaji. Ya, harapannya agar muamalah kita tidak sampai melanggar batasan-batasan yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang arti penting harta dalam Islam. Dan kita sekalian jamaah sekalian penting untuk mengetahui apa sih hakikat Allah Azza wa Jalla memberikan harta kepada kita. Apakah hidup di dunia ini hanya sekedar untuk mencari harta, atau harta yang Allah berikan kepada kita wajib kita gunakan sebagai sarana untuk memudahkan diri kita ketika beribadah kepada Allah, atau yang seperti apa jemaah sekalian? Begitu pula bagaimana ya Rasulullah dulu menyikapi harta ini jemaah. Penulis kitab mengatakan, Bismillah, Islam sangat menghargai apapun yang bermanfaat bagi manusia. Apapun yang bermanfaat bagi manusia, termasuk diantaranya harta. Termasuk diantaranya harta. Di antara buktinya bisa kita lihat dalam kajian seputar Daruriyat Al-Ahmas, 5 hal yang mendesak, yang hal ini menjadi maqasid asy-syariah atau maqasidus syariah, tujuan dasar dari syariat. Dan di antara 5 hal tersebut salah satunya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, sehingga diharamkan pencurian, pembegalan. Dalam rangka apa jamaah sekalian? Dalam rangka untuk menjaga, melindungi harta seseorang. Ya jangankan jamaah sekalian harta seorang muslim, harta non muslim saja jamaah, yang bukan kafir harbi, maka tidak boleh kita ambil secara batin, tidak boleh. Boleh diambil kalau memang ada alasan syar'i, contohnya bayar pajak. Jadi mereka boleh non muslim.
Tapi kalau kemudian tanpa alasan syar'i kita rampas, maka tidak dibolehkan. Ya, ini harta yang non muslim yang bukan kafir harbi. Apalagi jamaah sekalian, harta seorang muslim. Ya, lebih terjaga lagi, ya, lebih terjaga lagi. Makanya jamaah sekalian, boleh tidak seorang muslim ya menabung di bank konvensional dalam rangka melindungi hartanya, boleh tidak? Kawan, boleh? Sahih. Ya boleh kalau sudah tingkatan darurat. Contoh misalkan kalau harta kita tidak kita tabung, maka harta tersebut terancam. Mungkin bisa dirampok atau mungkin bisa kebakaran. Ya, dia tinggal di daerah rawan ya. Rumahnya panggung dan sering kejadian kebakaran. Maka kalau kondisinya sudah seperti ini, berarti sudah darurat. Dan kondisi darurat itu membolehkan melakukan sesuatu yang hukumnya haram, boleh. Walaupun ya mas kalian ada takarannya, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Jadi darurat itu ditakar dengan kadarnya. Artinya kalau misalkan terpaksa harus tetap nabung di bank konvensional, ya antum mencari akad yang paling aman. Contoh misalkan akad wadiah. Ya, walaupun hakikatnya bukan wadiah, tapi ya minimalnya tidak ada klausul siap menerima bunga ribawi. Tapi kalaupun tidak ada akad yang bebas dari riba misalkan, maka kita mengajukan syarat untuk apa? Tidak setuju menerima bunga bank. Tapi kalau setuju misalkan, walaupun dia tidak ambil bunganya, maka dia kena laknat. Kenapa? Karena dianggap ridho dengan apa namanya? Dengan keburukan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ada orang enggak pernah zina, tapi dia ridho dengan perzinaan. Oh, ya enggak apa-apa, orang zina enggak apa-apa. Dosa tidak, jemaah? Dosa. Walaupun dia tidak melakukannya. Jadi sekedar setuju, dosanya sama seperti pelakunya, sama aja. Ya, sehingga kalau terpaksa ya antum coret. Tidak siap menerima riba, selesai. Hanya saja perlu kita pahami, anjuran menghargai harta tidak sama dengan motivasi mengejar harta dan dunia, beda ya. Jadi anjuran menghargai harta bukan atau tidak sama dengan motivasi mengejar harta dan dunia. Bisa saja seseorang mengejar harta, namun di saat yang sama dia menggunakan harta itu untuk pemborosan yang sia-sia. Dan bahkan kebanyakan mereka adalah yang rakus dengan dunia ya. Hartanya dihambur-hamburkan untuk kehidupan glamor yang sia-sia. Ya. Ya, sehingga jamaah sekalian, bedakan ya antara motivasi untuk menghargai harta ya, atau menjaga harta dengan motivasi mengejar harta. Kan dalam masalah mencari harta itu Allah Azza wa Jalla menggunakan bahasa apa jemaah? Wala tansa nasibaka minat dunya. Jangan lupa bagianmu dengan dunia. Jadi Masya Allah, ini isyarat ya. Allah Azza wa Jalla ketika memerintahkan kepada kita untuk mencari harta itu dengan bahasa apa? Jangan lupa. Artinya jamaah sekalian, antum jangan lupa bagian kita itu ada di dunia, cari sudah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah membahasakan dengan kalimat apa? Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Sudah, jalan saja di atas muka bumi dapat harta. Sahih?
Ya contohnya orang gila, ya. Lontang-lantung, ya, kesana kemari, rezekinya datang. Rezekinya apa? Datang. Tapi beda ketika Allah Azza wa Jalla memotivasi kita untuk mengejar akhirat. Apa bahasanya, Mas? Astabiqul khairat, perintah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhir. Fil amr wabtaghi, carilah dengan harta yang kami berikan kepadamu, dengan harta yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak bekal ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya perintah wabtaghi fima ataqallahu, ya, carilah dengan harta yang Allah berikan kepadamu untuk memperbanyak bekal di akhirat. Jadi bukan apa? Jangan lupa, ya, sholat, jangan lupa, enggak ada jamaah. Disuruh kita berlomba-lomba. Ya. Sehingga ini isyarat bahwasanya seseorang seandainya jamaah males-malesan, misalkan, pasti jatah rezeki itu akan datang. Soalnya jamaah, pasti. Cuma sekali lagi jangan kemudian disalah pahami, ya. Oh, kalau begitu nggak usah usaha. Bukan, ya. Ini tujuannya agar kita tidak tamak dengan dunia. Tetap kita mencari dunia, karena mencari dunia juga termasuk ibadah. Kalau tujuannya misalkan untuk nafkahi keluarga, untuk bisa mengumrohkan, menghajikan orang tua, menghajikan, mengumrohkan misalkan kerabat-kerabatnya, jadi ibadah. Bahkan semangatnya dia mencari harta jadi terpuji. Tapi kalau orang jamaah sekalian, dia hanya menumpuk-numpuk harta hanya untuk apa? Ya sekedar untuk membeli aset. Ini tercela. Apalagi kalau misalkan tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dikeluarkan zakatnya insya Allah nggak tercela. Tapi kalau misalkan sampai hak-hak harta tidak ditunaikan, tercela. Maka jadikan ya mas, mencari hartanya kita terpuji. Bagaimana? Niatkan niat-niat yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya mendapatkan banyak harta, saya akan mengumrohkan orang tua saya, akan mengumrohkan kerabat-kerabat saya, misalkan memberikan santunan kepada fakir miskin, ya. Dan mungkin dengan niat-niat baik ini urusan dunia kita Allah mudahkan jamaah. Maka jangan pelit-pelit ya dengan niat kebaikan. Ya selanjutnya kita akan melihat bagaimana semangat Islam dalam menghargai harta. Ya, yang pertama harta disebut dengan al-khair, kebaikan. Jadi al-khair secara bahasa artinya kebaikan. Dan ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebut harta dengan sebutan al-khair, ya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia terhadap harta sangat rakus. Jadi al-khair diartikan harta, ya. Begitu pula di surat Al-Baqarah ayat 180. Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Telah diwajibkan untuk kalian apabila seorang di antara kalian kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan khair, harta yang banyak, ya.
maka hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Secara ma'ruf. Jadi ingtaraka khaironil. Ya. Kenapa dibaca kasrohnya? Kenapa? Ini kan khairol, tapi khaironil. Karena ketemu dua sukun ya. Dalam kaidah disebutkan idza litiko isaki sakine. Karena ketemu dua sukun. Jadi kalau ada dua sukun, maka sukun yang pertama di kasroh biar bisa dibaca. Karena kalau tidak di kasroh nggak bisa dibaca. Khairo kan sukun, khairon apa aja, sudah berhenti. Nggak, tanwin itu aslinya apa? Nun mati. Khairon ya. Ro nun sukun, ron itu aslinya, sehingga biar bisa dibaca apa? Khaironin. Jadi tanwin itu aslinya apa? Nun sukun, aslinya nun sukun ya. Dan di sini jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla membahasakan harta dengan khair, dengan khair. Sehingga Al-Imam Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, wal khairu hahuna al-mal. La khilafa baina ahli ilmi fi dzalika. Jadi al-khair di sini artinya harta. Tidak ada perbedaan ya, pendapat di kalangan para ulama tentang tafsir ini. Ya, kemudian beliau menyebutkan ya 4 ayat yang lain di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan harta dengan al-khair ya. 2 ayat yang di atas tadi, kemudian Quran surat Shad, kemudian Shad ayat 32, kemudian Quran surat An-Nur ya ayat 33. Ya, kemudian masalah pertanyaan, kenapa disebut dengan khair? Jadi al-khair itu artinya kebaikan. Kenapa harta disebut dengan al-khair, jemaah? Ya, di sini dikatakan khair artinya baik, lawannya syar, keburukan. Maksudnya dengan harta disebut khair ya, jangan sampai seseorang keliru ya di dalam menggunakan apa? Harta, sehingga yang khair tadi menjadi apa? Syar. Itu isyaratnya. Harta itu disebut khair, itu isyarat agar seseorang tidak salah di dalam menggunakan harta. Karena kalau salah nggak disebut lagi dengan khair, jadi asyar, keburukan. Jadi apa? Keburukan ya. Makanya masalahnya Imam At-Tirmidzi ya, atau At-Tirmidzi di dalam ya, Nawadir al-Usul ya, dia mengatakan al-mal fil asli qawamul ibad fi amri dinihim bihi yusallun wa yasumun wa yuzakkun wa yatasaddaqun fal abdanu la taqumu illa bihadzal mal wa a'malul arkan la taqumu illa bihadzal mal fa hadzal mal ana ma wasafna haqiqa an yusamma khairan li annal khairat bihi taqum ya. Jadi kata beliau, harta pada asalnya merupakan pendukung bagi para hamba untuk urusan agama mereka. Dengan harta mereka bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa sedekah ya. Fisik tidak bisa tegak kecuali dengan harta. Amal anggota badan hanya bisa terlaksana dengan harta. Karena itu harta dengan semua karakter yang kita sebutkan layak untuk disebut al-khair. Karena banyak kebaikan bisa terlaksana dengan harta. Nah, sehingga jemaah sekalian, secara hukum asal banyak harta itu nggak tercela. Orang kaya itu nggak tercela, jemaah. Secara hukum asal ya, secara hukum asal.
Yang tercela itu ketika salah menggunakan harta. Itu yang tercela. Sehingga berubah menjadi tadi asyar. Makanya gini jemaah, saya sampaikan. Mana yang afdol antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar? Mana jemaah? Saya sampaikan. Siapa? Orang kaya yang bersyukur kata jemaah. Jawabannya, mana di antara mereka yang paling bertakwa? Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi artinya orang kaya yang paling takwa itu lebih afdol daripada miskin yang sabar. Atau sebaliknya, miskin yang sabar dan dia lebih takwa, maka dia lebih afdol daripada kaya yang syukur. Jadi yang membedakan adalah ketakwaan, bukan kaya atau miskin, bukan. Ya. Sama kemarin di hari Sabtu tentang zuhud kan. Zuhud itu aja masalahnya tidak identik dengan orang miskin. Tapi zuhud itu bisa juga dimiliki oleh orang kaya atau orang miskin. Karena zuhud artinya apa jam? Kemarin meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Itu zuhud. Lebih tinggi daripada waro. Kalau waro itu meninggalkan hal yang berbahaya. Jadi tidak minum khamr, tidak dusta, tidak zina, itu waro namanya. Tapi kalau zuhud enggak, yang mubah pun ditinggalkan. Enggak banyak bengong, tidak banyak bicara, tidak banyak bergadang. Jadi yang mubah saja ketika tidak ada manfaatnya ditinggalkan, apalagi yang haram. Tapi sekali lagi zuhud itu bukan dalam artian kekhususan orang-orang fakir miskin, bukan. Orang kaya yang dalam artian tadi ya, dia tinggalkan banyak ngobrol, dia tinggalkan banyak apa? Menghitung-hitung harta. Kemudian digunakan waktunya untuk taklim, digunakan waktunya untuk qiraatul Quran, untuk zikir kepada Allah. Ini zuhud ini. Zuhud. Ya. Sehingga ya tadi ya, enggak ada kaitannya antara kaya dan miskin. Kemudian masalin, wa fillah. Harta juga disebut dengan mal Allah, harta Allah. Apa di antara sisi faidahnya jemaah? Kenapa harta itu dianggap harta itu dianggap mal Allah, harta Allah? Di antara salah satu faidahnya agar kita selalu sadar bahwa harta yang kita miliki itu milik Allah. Sehingga apa? Jangan sampai kemudian seseorang kikir, fakir, syuh, ya, pelit. Karena harta yang ada pada diri kita itu milik Allah. Kita hanya orang yang dititipi, dan itu pun ada batas waktunya, tidak selama-lamanya. Kalau sudah datang waktu kematian ya akan berpindah jemaah. Karena kita sudah selesai, kontrak kita sudah selesai, titipan itu sudah selesai, mau diambil. Biar kita sadar, sehingga tidak kemudian salah kaprah menggunakan harta, tidak menjalankan amanah sebagaimana yang menitipkan. Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kita membantu orang yang membutuhkan harta, terutama budak yang ingin merdeka. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa atuhum min malillahi alladzi atakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi di sini Allah menyebut harta dalam ayat yang mulia ini dengan mal Allah, harta Allah. Agar kita memahami bahwa harta itu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Sehingga jangan sampai harta itu disia-siakan. Itu maksudnya ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena gini jemaah, orang yang diberikan harta, apakah
hal ini menunjukkan bahwa si hamba tersebut adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah? Belum tentu. Dan apakah menunjukkan bahwasanya harta itu memang nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut? Belum tentu. Tetapi jamaah sekalian, standar patokan harta itu nikmat dan tidaknya adalah sejauh mana harta itu menjadikan pemiliknya semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh dari Allah. Itu patokannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim, beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah itu baliyah. Jobnya apa? Banyak yang berhasil, jabatan naik, gaji naik. Tapi masya Allah jemaah, sholatnya semakin rajin, taklimnya semakin rajin, sedekahnya semakin jor-joran. Maksudnya apa? Jor-jorannya maksudnya semakin banyak, bukan tidak diatur ya. Maka kalau seperti ini mungkin saja harta yang Allah berikan kepada dia itu nikmat, berkah, sehingga memaksa pemiliknya untuk tetap dekat kepada Allah terus. Bahkan kadang kita jumpai jamaah, ada orang dia berbahagia kalau bisa apa? Memberi. Karena tiap hari dia memberi. Kalau nggak memberi kok hatinya sempit. Ada orang seperti ini. Ada orang seperti ini. Nah, ini mungkin pengaruh dari harta yang barokah jamaah. Dan ini juga dulu ya yang apa namanya dipraktekkan oleh para sahabat. Jadi mereka menjadikan dunia itu hanya di tangan bukan di hati. Hingga kalau ada yang minta ya dikasih. Dan kita harus yakin bahwa semakin banyak memberi, maka Allah Azza wa Jalla semakin menjadikan kita kaya. Harus yakin ya. Dan kemudian ya mindset kita dirubah oleh setan dan bala tentaranya. Jadi seolah-olah harta yang kita sedekahkan itu harta yang hilang. Bukan. Justru harta yang kita sedekahkan itu harta yang tetap, harta yang sisa. Maksudnya harta yang tetap masih menjadi milik kita. Karena harta itu ada 3 ya. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai kemudian lusuh, kemudian yang disedekahkan. Itu saja. Selain dari itu belum tentu milik kita. Kalau nanti malam jamaah sekalian malaikat maut mendatangi kita, ya, kemudian dicabut ruh kita, maka harta itu berpindah. Nah, setelah malaikat maut itu jumlahnya 1 atau banyak jamaah? Karena orang mati 1 hari itu banyak. Kalau malaikatnya cuma 1 gimana jamaah? Malaikat maut cuma 1, cuma punya bala tentara. Punya bala tentara, tapi 1, malaikat mautnya cuma 1. Iya. Ya jemaah salihun wa akhwati fillah. Kemudian yang ketiga, orang bodoh menurut Al-Qur'an. Mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Allah Azza wa Jalla melarang kita memberikan harta kepada orang yang bodoh, meskipun itu miliknya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Arabnya sufaha atau safi ya. Maka orang yang safi itu tidak mesti belum balik. Kadang orang yang sudah balik pun bisa disebut safi. Kapan ya? Ketika tidak bisa menggunakan hartanya. Dikasih 1 juta 1 hari habis. 2 juta habis. 3 juta pun habis. Dan ini jelas orang yang tidak bisa ngatur hartanya. Makanya ini hati-hati, jangan dikasihkan hartanya. Tapi apa? Pegang. Jaga oleh walinya. Ya, jadi cukup diberikan saja untuk makan, seperti itu. Ya untuk kebutuhan hariannya. Ya. Sehingga bagi orang yang bodoh, harta itu harus ada yang menjaganya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tu'tu sufaha'a
amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha. Janganlah kalian serahkan kepada orang-orang bodoh harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu. Jadi jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu. Lihat sama. Ini hartanya dia. Pun kalau bisa jangan dikasihkan. Apalagi harta yang milik kita pribadi, kemudian diserahkan kepada mereka. Oh, ini lebih terlarang lagi. Maka ada yang berhujjah dengan ayat ini, tidak bolehnya memberi uang kepada pengamen. Kenapa? Safih jamaah. Pengamen itu safih. Kalau harta dia saja kita ambil, jaga dan dikasihkan. Ambil harta kita kemudian dikasihkan. Safih tidak jamaah, pengamen. Bodoh tidak. Ya kalau mau digunakan untuk minum khamar, ya jelas ini safi. Kalau mau digunakan untuk pasang togel, oh ini safi, berarti orang tidak bisa menggunakan hartanya. Jangan dikasih kalau seperti ini. Tapi kalau memang kita tahu persis, ini untuk makan jam, gimana? Keluarganya butuh. Ya kalau seperti ini insya Allah beda ya. Tapi kalau misalkan pengamen-pengamen yang kadang untuk ya, hal-hal yang tidak benar, jangan dikasih jam. Karena kalau harta dia saja suruh diambil, jangan diberikan, tapi dikasihkan sesuai dengan kebutuhannya, apalagi harta kita sendiri, lebih terlarang, tidak boleh. Ya jamaah disebut sufaha, bodoh, karena belum sempurna akalnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Sehingga orang kaya yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, ia termasuk kategori bodoh menurut Al-Quran. Yang punya harta kok digunakan untuk pasang togel, itu safih ya Pak. Walaupun sudah balik, dan kita nggak boleh jual beli dengan mereka, nggak boleh jamaah. Kalau terjadi jual beli sah tidak jamaah? Nggak sah, nggak boleh. Jadi orang-orang yang bodoh seperti tadi, kalau punya uang untuk judi dan sebagainya, maka tidak boleh berjual beli dengan orang seperti ini, nggak boleh. Ustaz, tapi ini kadang saya berjual beli dengan orang-orang yang tadi suka pasang togel, gimana jamaah? Ya. Ngerokok, suka ngerokok, boleh tidak jamaah? Dia punya uang buat beli rokok, ini safi tidak jamaah? Berarti kita nggak boleh jual beli dengan orang yang ngerokok. Jual bensin juga ngerokok, sah tidak jual belinya jamaah? Ya. Ya, makanya hati-hati, jangan sembarangan. Kalau kemudian terjadi transaksi dan itu dianggap tidak sah, berarti permintaan harta itu batil. Antum makan harta haram jemaah. Hati-hati. Ya. Tapi belum tentu ya, belum tentu. Ya. Tapi kalau untuk jelas ya dia profesinya jual khamr, ya jangan. Ini safi kalau seperti ini. Jangan muamalah dengan orang seperti ini. Tapi kalau misalkan hanya rokok, karena memang mereka sedang mendapat ya, ada yang mengatakan makruh seperti itu. Ya. Jadi insya Allah nggak masalah. Yang punya masalah. Yang keempat, larangan israf dan tabdir. Allah menyebut pelaku tabdir sebagai temannya setan. Dan Allah tidak mencintai orang yang suka israf ataupun boros. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa la tubaddir tabdira. Inna mubaddirina kanu ikhwana syayatin." Janganlah melakukan tindakan tabdir, sungguhnya para mubaddir itu temannya setan. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Janganlah bersikap boros, sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang boros. Ini disebutkan jamaah sekalian. Jadi perbedaan israf dan tabdir. Jadi kalau israf itu di sini disebutkan dia menggunakan harta di jalan apa jamaah? Atau di jalannya, tapi berlebihan. Contoh misalkan dia punya uang untuk beli makanan, tapi sampai berlebihan sehingga makanan itu dibuang. Ini tabdir namanya. Ya. Apa namanya? Israf. Apa israf? Namanya israf. Tapi kalau tabdir itu gini, dia punya uang tapi digunakan untuk hal yang haram. Pasang togel, beli khamr, namanya apa? Tabdir.
Tapi kalau israf itu untuk hal yang aslinya benar tetapi berlebihan. Dan dua-duanya diharamkan, tidak boleh. Ustaz, kalau orang misalkan dia punya herli, ini israf atau bukan jamaah? Kan bisa dia beli Supra X, ya. Terus gimana? Punya HP iPhone berapa? Yang terbaru 16. Ya. Ini tabdir atau tidak jamaah? Karena ada handphone ya apa? Xiaomi ya. Ada apa lagi? Samsung. Ini tabdir tidak? Israf tidak jamaah? Hah? Israf tidak? Oh, yang punya iPhone nggak israf katanya. Ya, jawabannya dilihat. Kalau memang dalam artian sesuai dengan kebutuhannya, nggak masalah. Contoh misalkan orang kaya raya, hartanya sampai miliaran, sehingga dia punya heli di rumah. Wajar tidak? Wajar. Boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalkan seorang dia beli heli, ya, rumahnya masih ngontrak, karena istrinya tidak dikasih nafkah yang layak, ya, ini jelas, ini berlebihan ya. Kalau seperti ini nggak boleh. Tapi kalau memang ditakar dengan kemampuannya, ya, dan harta dia juga masih lebih, ya, bahkan mungkin dia beli heli seperti beli kacang, karena saking banyaknya hartanya. Kalau seperti ini insya Allah tidak sampai seperti itu. Nah, ini sebagaimana penjelasan Syekh bin Baz, ya, rahimahullah taala. Ya. Kemudian masalah yang kelima, ya. Penggunaan harta akan dihisab. Jadi ingat, sekecil apapun harta yang kita keluarkan akan dihisab oleh Allah. Ya. Dan harta itu jamaah akan ditanya dua, ya. Dari mana didapatkan, untuk apa dibelanjakan? Ya. Ada dua orang yang mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari hartanya. Satu, orang yang mendapatkan harta dengan cara benar, tetapi apa? Mengeluarkannya salah. Ini pertama. Jadi caranya benar, mendapatkannya, tapi mengeluarkannya salah. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan manfaat dari hartanya. Yang kedua, orang yang cara ngambilnya salah, mengeluarkannya benar. Ya. Dari pasang togel, setelah itu apa? Sedekah. Ya. Hasil begal masukkan di kotak amal. Ya. Maka sama orang seperti ini tetap, ya, tidak bisa mengambil manfaat dari hartanya. Nah, sehingga penting, ya, caranya harus benar, kemudian dikeluarkan di jalan yang benar. Kemudian masalah yang keenam, maksimalkan untuk mendukung takwa. Ya. Harta ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki takwa bisa berpotensi bahaya. Karena itu beliau menyarankan siapa yang siap kaya harus siap takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "La ba'sa bil ghina liman yattaqullah." Tidak masalah adanya kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak masalah. Seperti Lais bin Sa'ad, yang sudah kita bahas. Beliau itu hartanya luar biasa. Harta itu diberikan seperti nggak dipikir-pikir jamaah. Seperti yang Imam Mansur dikasih berapa? 1.000 dinar. Kalau 1 dinarnya 3 juta berarti 3 M. Itu cuma-cuma. Ya. Ini harta silakan, ya, gunakan, jaga ilmu Allah yang Allah berikan kepadamu. Imam Malik pun sama, pernah mengirimkan surat punya utang, kemudian dikasih apa? Kirimkan 500 dinar, 1,5 M. Itu bukan utang jemaah. Bukan utang. Cuma-cuma. Ya. Ini Al-Imam Lais bin Sa'ad, seorang ulama tapi dia kaya raya. Maka jemaah kita itu butuh orang seperti ini. Jadilah antum orang-orang yang kaya yang menjadi pendukung dakwah. Ya, kaya dikembangkan lagi, ya. Kajian-kajian yang lain. Antum semangat cari hartanya jemaah. Masa kalah dengan mereka?
Orang-orang kafir yang sebenarnya harta itu untuk kita, bukan untuk mereka. Mereka itu merusak, coba. Jadi kalau kemudian kita justru malas-malesan, akan diambil oleh mereka. Kita harus semangat. Ya. Tapi nanti kalau Anda mendapat, belanjakan di jalan Allah. Dan ketika harta yang kita miliki dibelanjakan di jalan Allah, tidak akan menjadikan kita bangkrut, tidak menjadikan kita miskin, enggak. Bahkan semakin kaya. Buktinya Lais bin Sa'ad bukan tambah miskin, tapi tambah kaya raya. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, mereka kaya raya, coba. Kaya raya. Bahkan sampai pun ketika kita hendak memberikan harta ke orang lain, upayakan memilih orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Karena fungsi harta itu untuk membantu orang agar takwa kepada Allah. Kalau kemudian antum ya, asal-asalan ketika sedekah, walaupun tetap dapat pahala, coba. Karena pernah ada kisah ya, seorang yang apa? Ingin sedekah, ternyata semuanya keliru. Di antara diberikan kepada orang apa? Wanita tidak benar, kemudian pencuri, kemudian orang kaya. Tapi masya Allah, sikap Nabi apa? Beliau memberikan semangat. Ketika diberikan kepada orang yang wanita yang tidak beres, Nabi mengatakan apa? Barangkali dengan kau berikan sedekah kepada dia nggak jadi melacur. Jadi itu pada manfaatnya. Ketika diberikan kepada orang kaya, barangkali dengan kau berikan kepada orang kaya, dia akan sadar, termotivasi untuk sedekah. Barangkali mungkin selama ini dia kikir. Semua ada manfaatnya, tetapi jamaah sekalian, kalau tepat sasaran jauh lebih besar apa? Manfaatnya. Jauh lebih besar manfaatnya. Tapi kalau kita tahu misalkan kalau kita sedekahkan, ini uang ini mau dipakai untuk pasang toge, dia jangan. Ya, jangan jamaah sekalian. Ya. Dan Rasulullah beliau bersabda, la tashab illa mu'minan wala yakulu ta'amaka illa taqiyun. Jangan mengambil teman dekat kecuali mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini penting. Ya. Tapi ingat ya, hadis ini tidak menunjukkan bahwa kita dilarang memberi makan orang yang tidak bertakwa. Kita boleh memberi makan kepada orang kafir, sebagaimana Allah memuji muslim yang memberikan makan tawanan. Dan tawanan bagi para sahabat adalah orang kafir. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberi makan, ya. Mereka memberi makanan yang paling dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Lalu apa makna hadis ini? Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Bas, Syekh Abdul Muhsin, ya, Abbad, ya, dan yang lainnya memahami maksud dari hadis ini adalah perbanyaklah berteman dekat dengan orang yang bertakwa. Karena ketika hartamu ya lari keluar, penerimanya adalah kawan dekatmu. Ketika menerima harta kita, ya, ketika menerima harta kita adalah orang yang rajin menghafal Al-Quran misalkan, maka harta yang kita berikan kepada mereka akan berubah menjadi amalan hafalan Al-Quran. Demikian pula ketika harta itu kita berikan kepada orang yang soleh, akan berubah menjadi apa? Pahala sholat, pahala puasa, dan sebagainya. Nah, jadi ini yang terbaik. Tapi bukan berarti kemudian terlarang. Boleh, tidak masalah. Ya, balik kalau tujuannya dakwah boleh. Tapi jangan sekalian, ya, jauh lebih baik kalau misalkan ada orang yang soleh dan itu jauh lebih butuh seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah, kita sampai ke sesi tanya jawab mengenai dari mana ngomong. Silakan.
operasional dakwah. Misalnya tiba-tiba suaminya ASN. Iya. Apa hukumnya menerima apa? Sedekah dari orang yang hartanya campur. Dan sedekah ini untuk apa? Operasional dakwah. Untuk operasional dakwah. Cuma kalau untuk misalkan diberikan kepada fakir miskin tidak masalah, atau diberikan kepada kita dan itu niatnya apa? Hadiah, boleh, tidak masalah ya. Tapi kalau niatnya sedekah, maka dilihat. Kalau misalkan harta dia kebanyakan hartanya haram, jangan diterima. Kalau untuk apa? Dakwah ya. Tapi kalau hartanya misalkan kebanyakannya yang halal, boleh kan tidak jamaah? Boleh tidak? Insya Allah tidak masalah. Kalau kebanyakannya halal insya Allah. Tapi kalau sama-sama gimana? 50% ya sudah. Kalau Anda tahu benar 50% ya, untuk hati-hati apa? Kalau dia sedekah 1 juta ya 500 untuk apa? Dakwah, 500-nya untuk apa? Yang umum. Kan dari dakwah juga apa? Ada yang umum. Berikan santunan kepada fakir miskin, kasihkan, disalurkan untuk yang ini. Atau mungkin untuk apa? Perbaikan jalan dan lain sebagainya. Tidak masalah. Atau mungkin untuk perbaikan WC masjid, kan bisa. Seperti itu. Ya. Tapi kalau yang murni untuk misalkan dakwahnya, kalau bisa yang benar-benar murni bersih seperti itu. Allah taala alam bisawab. Yang berikutnya, yang kemarin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila seseorang belum bisa terlepas dari riba? Seseorang tersebut mengetahui apabila riba, namun ingin terlepas dari riba tapi belum mampu karena masih ada cicilan yang berkaitan dengan riba tersebut. Mohon doanya Ustaz, semoga orang tersebut terlepas dari riba dan seterusnya. Iya, dia nggak bisa lepas dari riba, maksudnya gimana? Dia masih kerja atau gimana? Masih ada cicilan. Enggak, dia kerja di bank. Wallahualam. Coba diulang pertanyaan. Saya ulangi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya? Bagaimana apabila seseorang belum bisa terlepas dari riba? Seseorang tersebut mengetahui apabila riba, namun ingin terlepas dari riba tetapi belum mampu. Oh, no. Karena masih ada cicilan yang berkaitan dengan riba tersebut. Nah. Mohon doanya semoga yang orang tersebut bisa lepas dari riba. Jadi gini masalahnya, kalau misalkan dia kerja di bank, maka tidak ada ya apa? Tawar menawar, kecuali dia harus keluar, sudah selesai. Dan harus yakin ya, man taraka syai'an lillahi azza wa jalla awadahu khairan minhu. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Caranya apa? Tinggalkan dulu. Jangan mencari dulu, setelah dapat baru ditinggalkan, itu keliru. Jadi tinggalkan dulu baru nyari, insya Allah akan diganti. Tapi kalau yang maksud dengan pertanyaan tadi, dia mungkin terjerat riba ya, karena mungkin terlanjur nyicil rumah dengan cara KPR ribawi ya. Mau dia terlepas tapi nggak bisa, karena gini, kalau seorang sudah terjerat riba, maka pertama kewajibannya tobat. Pertama tobat. Yang kedua harus berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri dari ribanya. Bagaimana caranya? Kalau dia punya aset, jual asetnya, kemudian untuk lunasi, selesai. Kalau tidak ada aset, ya sudah. Barang tersebut yang dikredit dengan cara ribawi, jual. Hasilnya berapa? Kemudian gunakan untuk lunasi, sisanya untuk beli rumah yang mungkin murah, atau mungkin kontrak, tidak masalah.
Kalau ini pun nggak bisa, ya sudah pinjam ke orang lain. Apa? Dengan cara tidak riba, kemudian gunakan untuk melunasi. Ya. Kalau misalkan tiga-tiganya nggak bisa, jual aset nggak punya, dijual barang yang sudah terlanjur dibeli nggak laku-laku, pinjam ke orang nggak ada yang mau, misalkan, ya sudah kalau seperti itu, ya, segera dilunasi semampunya, diusaha, ya, kemudian kalau dapat segera bayar, dipercepat semampunya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak mau bayar, maka akan ada denda lebih banyak lagi. Maka cepatkan atau dipercepat sesuai dengan apa kemampuan. Di luar itu yang dia tidak mampu, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dimaafkan oleh Allah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya. Tapi kalau sudah lunas, jangan kemudian apa? Nyicil lagi. Jangan. Sudah, tobat tinggalkan. Ya. Dan sekali lagi jamaah sekalian, jangan kemudian tadi, nantilah nanti. Gak ada yang tahu ajal kita kapan dijemput oleh malaikat maut, jamaah. Nantilah tahun depan, ternyata bulan depan meninggal, gimana jamaah? Jadi jangan menunda-nunda tobat. Jangan menunda-nunda tobat. Kalau sudah tahu hukumnya, segera tobat. Kemudian selesaikan semampunya. Di luar itu dimaafkan, seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin dari Iwan ada yang bertanya dulu sekarang dari Iwan. Dari Ahmad lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz, bagaimana dengan uang anak-anak yang didapat saat lebaran atau istilahnya THR? Apakah boleh dipakai oleh orang tuanya karena anak? Iya. Cuma sekalian, harta anak itu adalah milik anak. Maka tidak boleh orang tua mengambilnya, ya, tanpa apa? Tanpa izin. Kecuali siapa jemaah? Kecuali ayahnya. Boleh. Kenapa? Karena Nabi beliau bersabda, inna auladakum min kasbikum. Sungguhnya harta anak-anak kalian hasil usaha kalian. Ini maksudnya jemaah sekalian, ayah boleh ngambil harta anaknya, kalau ibu nggak boleh. Jadi kalau bapaknya boleh. Kenapa? Karena yang nafkahi siapa? Bapaknya, bukan ibunya. Sehingga kalau ibunya make, dihitungnya man, utangnya dia, nanti dibayarkan. Tapi kalau ayahnya insya Allah tidak masalah. Ya. Tapi pun sekali lagi, tidak boleh kemudian dia mengambil harta yang bisa membahayakan anaknya, nggak boleh. Contoh, anaknya punya motor satu untuk kerja, diambil, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia punya motor 3, kemudian bapaknya ngambil, bahkan tanpa izinnya, itu tidak masalah. Kenapa? Harta anak, harta orang tua. Ya. Tapi tadi ya maksudnya apa? Bapaknya, bukan ibunya, seperti itu. Ya, Allah Ta'ala alam shawab. Banyak pendapat tentang pajak yang diterapkan di zaman dulu itu berbeda dengan pajak yang diterapkan di zaman sekarang. Mereka mengatakan menarik pajak di Indonesia itu sifatnya darurat. Ya. Maka boleh diterapkan. Mereka mengatakan jika tidak dari pajak, bagaimana membangun negara? Ya. Maka hal-hal itu yang menjadi yang meningkatkan ditariknya pajak. Ya. Bagaimana tanggapan dan pernyataan tersebut? Gini jamaah sekalian, benar tidak negara kita itu sudah dalam tingkatan darurat, sangat butuh harta sehingga mewajibkan pajak. Ini juga harus di tabayun, ya, klarifikasi benar atau tidak. Ini tapi apa, hanya dugaan saja jamaah. Ya. Kalau memang darurat dalam artian negara itu apa, bangkrut, ya, butuh uang,
Boleh memang menerapkan pajak, tetapi kepada siapa? Kepada orang-orang kaya. Terapkan pajak, kamu bayar sekian, sekian, sekian. Kenapa? Negara bangkrut. Boleh, tidak masalah. Jadi tidak kemudian dipukul rata. Sampai makan pun harus ada pajaknya. Ini kan keterlaluan ya, Mas. Jadi kalaupun misalkan dikatakan darurat, kalau memang benar, maka pajak itu hanya diterapkan kepada orang-orang kaya, kemudian orang-orang kafir, tidak masalah. Tapi ya tadi, ya, anggapan negara kita sudah darurat. Nah ini juga butuh di klarifikasi, benar tidak? Atau hanya tadi pembenaran? Oh biar pajak dibolehkan, ya, kemudian menganggap negara kita dalam kondisi darurat. Ini nggak boleh sembarangan ya Mas Alian. Ya. Harus butuh dalil, bukti benar atau tidaknya. Ya. Terus kalau nggak dari pajak dari mana? Ya Mas Alian, Indonesia itu negara masya Allah kaya dengan kekayaan alam. Coba kalau dimanfaatkan. Kemarin ya, bukan kita apa namanya? Ini juga bukan ghibah. Yang korupsi berapa T? Ya. Timah berapa jamaah? 300 ya. Itu kalau dibagikan kepada fakir miskin selesai jamaah. Itu kembali kepada segelintir orang. Itu tadi disalahgunakan. Jadi negara kita bukan miskin, negara kita kaya. Cuma orang-orang yang diberikan amanah, mereka tidak amanah. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin ya tambah miskin. Itu masalahnya. Bukan negara kita miskin, kaya. Saudi jamaah sekalian, yang hanya mengandalkan apa? Minyak. Sudah kayaknya minta ampun. Nah kita minyak ada, emas ada, batu bara ada, timah ada, buah-buahan bahkan nancep iya bisa tumbuh jamaah sekalian. Sangat luar biasa. Jadi masalah kita itu di orangnya, ya, bukan sumber daya alamnya, di orangnya jemaah. Coba banyak bersyukur, semuanya amanah. Yang korupsi ya, dihukum apa? Dihukum mati. Selesai jamaah sekalian. Insya Allah makmur. Ya. Cuma ya kita ya kurang tegas. Ya inilah gambarannya. Ketika menerapkan yang bukan dengan hukum Allah. Bayangkan Saudi, mereka menerapkan hukum Allah tidak secara totalitas, tapi sudah berkahnya minta ampun. Brunei sama, menerapkan apa hukum Islam tidak totalitas, hanya sebagian, berkahnya minta ampun. Coba kalau hukum Islam diterapkan benar-benar sempurna, ya apa yang Allah janjikan jamaah sekalian, ya Allah keluarkan keberkahan dari langit dan bumi, dari atas turun air kemudian muncul apa buah-buahan dan sebagainya. Ya, cuma ya tadi yang terjadi bukan malah ketakwaan tetapi kemaksiatan. Yang ini kemaksiatan itu merusak jam. Ini merusak. Ya. Dan di kita itu kadang-kadang ya tadi yang semakin kaya orang-orang yang merusak, orang-orang kafir. Ini masalah kita. Ya. Maka ya tadi butuh dibuktikan apakah benar darurat atau tidak seperti itu. Kalaupun darurat boleh, tetapi hanya orang-orang kaya yang ditetapkan pajak seperti itu. Wallahu taala alam. Cukup ya? Ya, fadhil. Seperti ini bertanya, ini ada sekarang untuk umrah, ada teman anak yang menjalankan ibadah umrah, lalu dia membuat video call dan mempersilahkan kita untuk berdoa ketika di depan Ka'bah. Apakah hal ini dibenarkan? Ya Mas Hanian, doa di Mekah itu mustajab, di Multazam juga mustajab. Bagi siapa? Bagi orang yang ke sana. Bukan kemudian video call doa terus salurkan di sana. Ya. Allah Azza wa Jalla Maha mendengar dimanapun tempatnya, mendengar. Sehingga jangan kemudian dengan berkembangnya teknologi ini buat bid'ah baru jamaah. Jangan. Mendingan langsung saja minta didoakan atau berangkat langsung. Minta didoakan boleh, dan itu namanya tawasul. Dan tawasul kepada orang soleh yang masih hidup tidak masalah, dibolehkan. Jangan malah kemudian video call
doa. Oh, disampaikan ini di Ka'bah. Nah, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.